Iya, ranah-ranah sensitif. Nah, bro ini kan istilahnya bikin thrift ini. Dulu kan belum ada yang kepikiran. Yes. Kalau dulu gua nge-YouTube orang waktu gua nge-vlog orang bilang kayak orang gila, sekarang semua orang nge-YouTube, Semua nge-vlog ya. Daily. Kalau ini lebih ngeri lagi loh, bukan nge-vlog itu. Kan ini susah ya. Kapan tuh orang terpikir, gua mau pengen bikin exchange Bitcoin lah gitu. Oke, gua share sedikit background gua ya. Jadi memang basic, sekali lagi gue bukan lahir dari keluarga susah, keluarga gue pengusaha. Cuma gue jadi dididik jadi seorang pengusaha mentalnya. Jadi bisnis pertama gue itu jualan selotip, dan ini beneran. Jualan selotip beneran. Kalian boleh cek, ada distributor selotip merek NA di Kembang Jepun, itu gue kulak dari sana. Dan ada pabrik mebel di Sidoarjo yang gue setorin selotipnya. Itu bisnis pertama gue, itu adalah jualan selotip, bro. Memang murni gue main B2B pertama kali. Oke, jadi ini bro lagi cerita awal mulanya dulu ya. Bisnis. Nah, step pertama kali bisnis ya. Itu di umur berapa? Gua waktu itu kalau nggak salah ya bro, awal-awal kuliah bro. Dari SMA. Selotip itu SMA, kemudian IT konsultan itu kuliah. Berarti umur 18 gitu. Iya, SMA itu gua udah jualan selotip bro. Karena gua beneran dididik sama orang tua gua untuk berdagang. Nah ini yang kebanyakan orang nggak tahu, bahwa Cindo itu didikan orang tua. Pokoknya apa yang bisa lu jual deh. Nah, jadi, palu gada lah. Palu gada. Lu mau apa gua ada lah. Nah kebetulan waktu itu, di zaman gua waktu itu bro, gua ngelihat waktu itu peluangnya ada gap. Waktu itu pabrik karton itu banyak sekali, tapi kekurangan untuk packagingnya bro. Jadi gua ngelihat, nah ini ada gap yang bisa diisi seorang Gabriel Ray gitu loh. Nah akhirnya gue ambil selotip itu dari distributor di Kembang Jepun, gue setorin ke pabrik-pabrik, ada pabrik kardus, kemudian ada pabrik mebel. Gue kasih tempo pembayaran. Misalnya di distributor gue dikasih tempo sebulan nih, maka pabriknya bayar gue bisa 2 minggu. Ada pabrik yang besar 3-4 bulan, tapi gue stop akhirnya karena ada satu perusahaan mebel bro yang cukup gede, yang dulu janjinya bayarnya 3 bulan, molor 6 bulan bro. Gua takut blong akhirnya main B2B. Kan gak lucu kalau gua bisnis terus gua disuruh nalangin segini banyak kan. Benar. Apalagi di usia gua masih semuda gitu, kan gak lucu gua minta tolong sama distributornya. Gua udah dibantuin, dikasih tempo. Itu ada AI-nya yang punya distributor selotip di Kembang Jepun itu. Di Surabaya ada area namanya Kembang Jepun guys, kalian cari di situ. Nah akhirnya karena perusahaan ini molor, gue akhirnya nggak berani lagi melakukan bisnis B2B bro. Gue lanjut ke bisnis B2C. Ini masih berkaitan dengan cerita kenapa thrift bisa berdiri bro. Karena gue kuliahnya IT, gue sangat suka IT bro. Memang gue anak IT, jadi passion gue memang di IT. Jadi bro kayak bikin website semua gitu biasa. Ya gue bikin kemudian perusahaan kayak semacam software house lah waktu gue kuliah itu. Terus gue terima project freelance. Gue dulu sangat jago di bahasa pemrograman bro, C+ sama PHP. Nah, gue sangat jago bro. Memang gue anak IT banget lah. Nah, di salah satu project yang gue ambil waktu itu, kan gue ambil beberapa project nih. Nah, ada salah satu project, orangnya ini bikin digital store bro untuk jualan musik. Dulu belum ada iTunes bro. Dulu nggak ada iTunes. Lu harusnya seangkatan dengan gua. Ya, lu seangkatan gua harusnya tahu. Dulu kan nggak ada iTunes. Dia punya bikin kayak digital music store gitu. Salah satu pembayarannya itu ada PayPal. Terus kemudian keduanya Bitcoin bro. Nah, karena dia terima pembayaran dengan Bitcoin, gue sebagai sebagai orang yang bikin projectnya, gue harus ngerti dong Bitcoin ini apa. Nah, kemudian karena gue integrasikan Bitcoin ini ke... Itu tahun berapa bro? Wah, gue pokoknya sekitar 2013-an lah, 2013-an. Dia cuma nerima Bitcoin only. Bitcoin only bro, karena waktu itu cuma ada Bitcoin bro. Cuma satu koin. Cuma ada satu koin, belum seperti sekarang. Jadi dia di store digitalnya dia, pertama dia terima PayPal, kedua dia terima Bitcoin. Nah karena gue nggak ngerti Bitcoin ini apa, dan gue disuruh ngerjain project ini, dan gue kan udah terima bayaran nih bro. Mau nggak mau gue harus belajar Bitcoin ini apa. Nah akhirnya gue pelajarin Bitcoin ini apa. Gue running node-nya, kemudian gue integrasikan ke store-nya, gue tes kirim terima pakai Bitcoin, gue pelajarin blockchain-nya, kemudian gue berpikir, wih, disitulah the aha moment bro, gue bilangnya.
Di situlah gara-gara project ini gue terima kasih banyak ke klien gue waktu itu. Terima kasih, gue tahu lu pasti masih nontonin gue, klien gue. Kalau lu nggak ada pesan ke gue project ini, gue pasti nggak beli Bitcoin waktu itu. Jadi waktu di situ kan gue udah ada modal kan bro, dari jualan slot tip, kemudian dari IT konsultan dan ada beberapa usaha-usaha lainnya. Nah disitulah dari project itu selesai, the aha moment lah, gue beli Bitcoin bro waktu itu 2014. Belilah Bitcoin dengan 2014 dengan jumlah yang cukup sangat lumayan besar lah untuk ukuran gua di saat Berapa itu. Berapa waktu itu bro beli? Harganya sekitar 3-4 juta bro per Bitcoin. Per Bitcoin. Wah, waktu itu bro. Cuan gila. Ya itulah jalannya bro. Makanya gua terima kasih ke Tuhan, gua dikasih jalan di sini. Kalau dan juga orang tua gua yang menurutin passion gua, karena dulu bokap kan mintanya di bisnis ya, gue bilang gue ngeyel, gue maunya IT. Berarti bisa dibilang lo beli Bitcoinnya di 4 juta itu beli berapa Bitcoin waktu itu? Ya cukup lah bro, cukup lah. Cukup banyak lah istilahnya. Tapi yang pasti gue beli dari cukup banyak. Dari untung selotip itu semua dibeli Bitcoin gitu? Semua bro, dari selotip, kemudian dari IT software house itu, semua gue belikan Bitcoin bro. Karena gue cuma yakin, gue kayak the aha moment gitu. Karena kan back again gue basicnya pengusaha, terus campur orang IT. Gue ngeliat sesuatu kayak ngeliat peluang bisnis gitu loh bro. Pengusaha kalau lihat peluang bisnis kan seperti sekarang kan, lu lihat pedal kan, lu lihat peluang bisnis kan, ini bisa dimonetize macam-macam. Gue lihat juga sama seperti sekarang bidang kesehatan juga salah satu peluang bisnis ya. Waktu itu gue ngeliat Bitcoin kayak nah ini pasti bakal besar ini. Karena blockchain waktu itu gue coba cek kemana-mana nggak ada yang bisa seperti ini. Nah, di saat itulah gue masuk all in Bitcoin. Di saat orang lain bilang inilah scam itulah, gue masuk. Dan di 2015 gue mau take profit, nggak ada yang mau terima Bitcoin bro di Indonesia. Wah, kejebak. Nah, disitulah karena gue anak IT, gue kuliah IT di UKP ya BTW, di Petra. Karena gue anak IT dan gue basicnya punya software house, gue bisa bikin sistem kayak gini bro. Exchange kan. Bikinlah exchange. Karena gue mau take profit. Satu Indonesia bro, dulu susahnya cari yang mau terima Bitcoin untuk dicairkan itu susah bro. Apalagi jumlahnya kan lumayan waktu itu. Terus dulu belum legal juga kan? Yes, belum legal. Masih ilegal. Bukan ilegal, abu-abu bilangnya. Abu-abu, jadi bukan ya. Ilegal, bukan juga legal. Bukan juga legal. Jadi abu-abu. Abu-abu, sama seperti bilangnya sama seperti mungkin kalau zaman dulu PayPal lah bro. PayPal kan abu-abu juga. Abu juga dulu, sekarang kan udah legal kan. Nah jadi anggapannya seperti itu. Kemudian di 2015 karena nggak ada yang mau terima Bitcoin gua mau take profit susah, maka gua mendirikan Thrift waktu itu bro. Tujuannya supaya gua bisa take profit. Oke, paham. Ketika gue mendirikan Thrift, karena basicnya IT, gue malah nggak bisa take profit. Gue pernah cerita ini, gue malah harus nampungin orang-orang bro. Jadi Bitcoin gue tambah banyak lagi di 2015 itu. Gara-gara orang pada iya, gue mau jual, malah orang-orang malah jual ke gue. Nah, tapi makasih banyak ya nasabah. Makasih banyak yang udah jual waktu itu di 2015, kita nampung cukup banyak. Jadi akhirnya ya itulah bro, itulah yang disebut dengan keyakinan atau conviction. Namanya visioner, sama seperti yang dilakukan bro kan juga sama kan, visioner. Ketika orang lain melihat vlog, YouTuber ngevlog itu, apa sih ini? Orang nggak percaya, bro udah jalan dulu. Kalau gua di saat orang lain bilang Bitcoin ini scam, MLM, Ponzi lah, sampai sekarang jadi salah satu the biggest asset in the world ya. Nah disitulah letak visioner kita dan kita pay off dari hasil jeripaya kita bro. Jadi kalau dibilang hoki karena beli Bitcoin, itu bukan hoki guys. Semua ada prosesnya. Semua ada prosesnya. Termasuk lu kan orang lihatnya, wih ini YouTuber gede, enak endorsean masuk tiap hari jadi BA. Tapi mereka don't see the process dan see the visioner yang udah kita jalankan. Semua ada prosesnya bro, nggak instan. Okay. Itu awal mula Thrift. Jadi awal mulanya Thrift begitu, terus kita terus bertumbuh. Sampai akhirnya kita dapat izin Bapepti, tapi kita dapat izin Bapepti, kemudian sampai kita akuisisi pialang dan lain sebagainya. Jadi Thrift sekarang punya multiple license ya dari regulator. Kita punya spot itu untuk yang perdagangan biasa, fisik gitu lah bro, kayak emas fisik gitulah. Kemudian kita punya izin futures
Futures itu seperti kontrak berjangka, jadi bisa trading dengan leverage, bisa kali 5, kali 10, kali 25. Misalnya modalnya 1 juta, mau trading kali 25. But disclaimer on ya, not financial advice. Kemudian kita juga punya izin staking dari regulator kita, jadi itu seperti bahasa awamnya kayak deposito lah bro. Jadi kalau di koin itu ada proof of stake bisa menghasilkan dividen untuk pemegang koinnya gitu bro. Oke. Nah terus akhirnya teruslah yang semula hobi, kesukaan, terus bertumbuh tambah besar sampai sekarang kita jadi salah satu top exchange lah di Indonesia. Nasabah kita sekarang sudah 4 juta something. 4 juta pelanggan. Dan juga terakhir kan kita juga mendapatkan pendanaan dari Maxi Ventures ya. Valuasi sekitar 3,2 triliun yang kemarin kita post. Dan sekarang juga di Thrift Group kita punya salah satu media kripto terbesar di Indonesia namanya Crypto Wave. Itu kalau lihat bro buka App Store, buka Play Store, itu trafficnya di Indonesia cuma kalah sama X Twitter doang bro. Bro kalau buka di bagian section media dan news, itu X nomor 1, 2 Crypto Wave bro. Crypto Wave. Iya. Jadi itu kalau mau itu kita bener-bener media yang gratis untuk edukasi belajar kripto itu apa, Bitcoin apa, kemudian Itu di analisa situ. pasar ya, dan itu beneran gratis kayak itu tadi.